Apakah benar negara Indonesia itu adalah negara hukum atau negara undang-undang? Atau mungkin malah negara kekuasaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, lagi-lagi bersama kami di channel Bung FD. Yang paling ngeri, cerdas, dan keren ini ya. Pada kali ini kita masih tetap di konten diksi ya teman-teman. Diskusi Konstitusi Indonesia, part 3. Pada pembahasannya hari ini yaitu tentang negara hukum dan kekuasaan pemerintahan di Indonesia nih teman-teman. Pasti sudah tidak sabar lagi kan ya? Beda banget ya. Oke. Halo Bung FD. Halo Adinda Dasya. Ya, semangat sekali ya Bung. Ya, alhamdulillah masih semangat, masih segar-segarnya di pagi hari. Ya, mantap. Bung, ini saya ingin sedikit curhat nih. Ya, silakan. Gimana ya? Curhat apa ini? Boleh saja. Ya, jadi gini, Bung. Negara Indonesia kan negara hukum. Seperti yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, permasalahannya, apakah dengan dicantumkannya secara tegas di dalam konstitusi tentang prinsip negara hukum yaitu perlindungan hak asasi manusia, jaminan keadilan, dan persamaan di hadapan hukum, dapat dipastikan bahwa penguasa negara menjalankannya sesuai amanah konstitusi atau hanya sekedar rumusan tekstual saja, Bung? Ya, jadi gini, Natasha, cara hukum atau yang pertanyaannya adalah negara hukum yang secara tegas dicantumkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu, negara Indonesia adalah negara hukum. Ketika saya jawab secara jujur dengan melihat secara realitas ataupun empirisnya, maka dikatakan masih jauh dari kebenaran ataupun kata realitas politik, hukum, dan sosial ekonomi. Bahkan saya pribadi memunculkan sebuah pertanyaan, apakah benar negara Indonesia itu adalah negara hukum atau negara undang-undang? Atau mungkin malah negara kekuasaan? Sehingga dari sebuah keresahan-keresahan kita bersama, dengan melihat cara prinsip-prinsip negara hukum dan juga tidak kesesuaian antara realitas yang terjadi, pelaksanaannya yang terjadi hari ini, itu banyak terjadi. Contoh, kasusnya Novel Baswedan sekarang. Katanya, persamaan di hadapan hukum. Mana persamaan di hadapan hukum? Banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Kemudian juga adanya equality before the law tadi kan. Kemudian yang kedua adalah jaminan keadilan. Loh, matanya Novel Baswedan, Bang Novel Baswedan hari ini cacat. Sebelah kiri nggak bisa lihat. Ya kan? Kanan cuma bisa mampu melihat 50%.
Loh, ini cacat permanen kok. Bagaimana proses peradilannya? Bagaimana proses penyidikannya? Sehingga itu menjadi pertanyaan publik hari ini. Itu kesenjangan yang terjadi. Makanya ini negara hukum yang menjalankan prinsip-prinsip hukum atau tidak? Atau hanya secara tekstual tadi, ya kan? Saya katakan masih jauh. Bahkan hari ini, lebih daripada itu, banyak hal-hal yang kontroversial di rancangan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Itu juga menjadi sorotan publik hari ini. Nah, kita pahami dulu negara hukum itu apa. Jangan sampai negara Indonesia menjadi negara kekuasaan yang adikuasa, yang memiliki kuasa. Berkuasa tanpa hukum. Nah, jadi negara hukum secara istilah itu Adinda dikenal dua yang dikenal yang lebih menjadi sebuah ini ya panutan. Ada res state itu yang dominan digunakan pada penganut negara-negara Eropa kontinental civil law system. Sedangkan yang kedua adanya rule of law. Rule of law itu dominan digunakan pada penganut common law system, penganut sistem common law atau yang disebut dengan Anglo-Saxon. Nah, makna yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut sebenarnya banyak ya. Ada negara sosialis, ada negara hukum Islam, dan lain sebagainya. Tapi makna yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut adalah menunjukkan pada sosok suatu negara yang menyelenggarakan negaranya dengan prinsip-prinsip hukum, berdasarkan hukum. Dan pemerintahannya dijalankan dengan berdasarkan aturan main, rule of the games, atau government under law. Harus berdasarkan hukum, aturan mainnya ada, itu negara hukum. Nah, di res state maupun di rule of law tadi. Nah, peristilah negara hukum itu mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan. Sekali lagi, untuk membatasi kekuasaan. Supaya apa? Supaya para penguasa tidak menindas rakyatnya, tidak menelantarkan rakyatnya. Jadi gitu Adinda. Negara hukum itu gitu, di res state maupun di rule of law tadi, negara hukum yang dianut di common law maupun civil law. Jadi gitu Adinda. Saya katakan masih jauh secara realitas. Mungkin ada beberapa dan ya antara 50% dan 50%. Begitu. Ada juga yang baik, ini ya, penyelenggaraannya yang baik, juga ada yang kurang baik. Ya saya anggap masih 50% 50% lah antara realitas dengan prinsip-prinsip negara hukum. Begitu. Ya, baik, Bung. Nah, tadi kan Bung FD menyebutkan ada negara Eropa kontinental dan negara Anglo-Saxon. Ya, kalau nggak salah. Nah, saya dan juga para viewers mungkin ya, itu masih belum tahu apa itu negara Eropa kontinental dan apa itu negara Anglo-Saxon. Oh, baik. Ya. Oke, saya akan menggunakan model 4M di diksi ini ya, diskusi konstitusi Indonesia. Mudah, mengetahui, mengerti, dan memahami untuk para viewers semua dan juga Adinda Tasya ya. Nah, jadi civil law system yang dianut di Eropa kontinental itu sumber hukum utamanya itu adalah peraturan perundang-undangan ataupun aturan hukum yang terkodifikasi, terbukukan. Sedangkan di negara common law system atau Anglo-Saxon, sumber hukum utamanya ada pada putusan pengadilan.
atau disebut ya jurisprudensi, judex. Jadi perbedaannya di situ. Walaupun di negara Anglo-Saxon itu ada undang-undang, tapi sumber hukum utamanya tetap keputusan pengadilan. Begitu Adinda. Jadi antara civil system dan Eropa kontinental. Nah itu mengenai sistem itu sebenarnya ada beberapa sistem hukum tentunya. Ada sebuah komparatif perbandingan pakar-pakar perbandingan itu mengatakan bukan hanya dua saja, tapi adanya sistem hukum tadi ya, civil system, common law system, kemudian sistem hukum Islam, sistem hukum adat, kemudian ada mixed law system, sistem hukum campuran. Jadi gitu Adinda. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung atas penjelasannya yang telah menambahkan wawasan pada saya dan juga para viewers ya. Terus bagaimana Bung jika saya kaitkan dengan kedaulatan rakyat di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Apakah kedaulatan rakyat berada di bawah kedaulatan hukum, Bung? Nah, apakah kedaulatan rakyat berada di bawah kedaulatan hukum? Jadi jangan salah paham. Artinya di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 tadi, 1945, yang menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya pertanyaan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, berarti kan dilaksanakan menurut hukum. Kita tahu Undang-Undang Dasar adalah sebagai constitution atau konstitusi, hukum tertinggi, hukum dasar, state fundamental norm, ya kan, dalam suatu negara. Sehingga kedaulatan rakyat itu juga dijalankan menurut Undang-Undang Dasar, berpatokan pada hukum. Hukum menjadi panglima di situ. Jadi ada sebuah batasan-batasan. Nah, tentu untuk memperluas pemahaman teman-teman di negara-negara hukum ada Rechtsstaat tadi, Rechtsstaat. Saya ingin menyebutkan ada 4 elemen penting menurut Friedrich Julius Steele. Ini pemikirannya beliau. Ada 4 elemen penting dalam Rechtsstaat itu. 1, adanya perlindungan hak asasi manusia. 2, adanya pembagian kekuasaan. 3, pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4, peradilan tata usaha negara. Yang dominan digunakan di negara-negara Eropa kontinental atau civil law system tadi. Nah, sedangkan rule of law yang dominan digunakan di common law system atau negara Anglo-Saxon, teman-teman, itu memiliki 3 unsur penting yang dimana ide ini digagas oleh Albert van Dijk. Ada 3 unsur. 1, adanya supremasi aturan hukum. 2, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. 3, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang atau keputusan-keputusan pengadilan. Itu menurut Albert van Dijk di Rule of Law. Nah, jadi di negara hukum, di kedaulatan rakyat tadi, juga dijalankan berdasarkan hukum. Jadi kan kedaulatan rakyat kan sering kita sebut sebagai ini ya, demokrasi. Yang sebagaimana kita kenal, of the people, by the people, and for the people. Jadi itu harus ada juga batasan-batasan atau yang sering saya sebut patokan-patokan di mana kedaulatan rakyat itu supaya tersampaikan, tercapai kedaulatan itu. Rakyat yang berdaulat. Jangan sampai di mana ruang-ruang demokrasi ini dibatasi. Sehingga tadi saya sebutkan, negara hukum itu harus melindungi hak-hak asasi manusia. Kan itu juga di demokrasi. Di demokrasi itu menjunjung tinggi nilai
menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia. Jangan dibatasi dong. Contoh lelucon waktu itu dilaporkan, lelucon almarhum Gus Dur yang diupdate oleh seseorang itu, masa iya kita ketawa aja dibatasi? Masa iya orang yang ingin memberikan ekspresi di publik yang tidak bermaksud sama sekali mencemarkan nama baik ataupun melakukan penghinaan, tapi malah dilaporkan. Ya, walaupun sudah dicabut laporannya. Sehingga jangan sampai harapannya negara kita itu penyelenggara-penyelenggara negara jangan jadikan negara Indonesia sebagai negara kekuasaan yang adikuasa. Artinya penyelenggara negara jangan sampai menjalankan pemerintahannya tidak berdasarkan hukum, atau penyelenggara negara tanpa hukum itu akan kacau balau tanpa aturan. Jadi negara kekuasaan itu tidak baik karena tidak ada hukum dan sebagaimana prinsip-prinsip negara hukum. Jadi negara Indonesia adalah negara hukum, sudah tegas, maka harus dijalankan. Walaupun dalam realitasnya hari ini masih belum tercapai sepenuhnya prinsip-prinsip tersebut secara realitas. Gitu, Adinda. Oke, baik. Terima kasih, Bung, atas penjelasannya yang sangat luar biasa ini ya. Nah, jadi gimana, Bung, solusinya? Ketika negara Indonesia ini adalah negara hukum yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Sedangkan ketika prakteknya belum mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum, Bung. Ya, jadi solusi saya tetap sama pemikiran-pemikiran para pemikir sebelumnya ya. Saya menekankan pada prinsip-prinsip negara hukum itu, sistem hukum akan berjalan dengan baik ketika subsistem hukum itu dipegang. 3 prinsip subsistem hukum menurut Lawrence M. Friedman itu ada 3. 1, substansi. Substansi itu adalah isi hukumnya, isi aturan-aturannya. 2, structure. Structure itu adalah para penegaknya, para pelaksananya. 3, culture. Culture itu budaya hukumnya. Budaya hukum di Indonesia itu bagaimana? Maka ketika ketiga ini dapat ditegakkan, dapat dijalankan dengan baik, insya Allah negara hukum tetaplah negara hukum dan akan tercapai, benar-benar diselenggarakan oleh para penguasa atau penyelenggara negara. Jadi gitu, Adinda. Harapannya ketiga itu. Jadi substansi itu tentu pembentuk undang-undang harus membuat secara substansi hukum itu bagus. Siapa pembentuk undang-undang? Legislatif. Kemudian kedua, itu juga penegaknya itu juga harus bagus, harus baik, mencerminkan nilai-nilai prinsip-prinsip hukum tadi. Siapa penegaknya? Eksekutif. Budaya hukumnya juga budaya hukum bisa tercerminkan di masyarakatnya, sadar akan hukum. Kemudian pemerintahnya juga sadar akan hukum. Kemudian yudikatifnya memutuskan juga berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Itu solusinya, Dinda. Oke, baik, Bung. Nah, jadi itu ya teman-teman mengenai negara hukum di Indonesia. Jadi kita juga harus memiliki kesadaran hukum ya, selaku rakyat dan juga pemerintah juga harus dapat menegakkan hukum secara tegas. Nah, terus apa saja ya, Bung, kekuasaan pemerintahan di Indonesia secara konstitusional? Oh, jadi gini, kekuasaan pemerintahan secara konstitusional itu berada pada presiden. Mengapa? Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus juga sebagai kepala negara.
Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh wakil presiden. Nah, akan tetapi secara penyelenggaraan negara itu bukan saja hanya ada presiden ataupun yang disebut eksekutif. Sebagaimana pembelajarannya Trias Politika yang diajarkan oleh John Locke dan Montesquieu, itu adanya sebuah pemisahan kekuasaan. Kalau saya lebih tepatnya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan, distribution of power, not separation of power. Jadi pembagian kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaannya itu ada apa saja? Ada legislatif, ada yudikatif, dan juga ada eksekutif. Itu trias politika. Pembagian kekuasaan. Nah, jadi dibagi tuh supaya adanya sebuah check and balance antara legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Legislatifnya siapa? Ya lembaga yang membentuk peraturan hukum, peraturan perundang-undangan, atau yang membentuk hukumnya. Nah, eksekutifnya siapa? Presiden dan wakil presiden. Yudikatifnya siapa? Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Untuk yang mengadili ketika ada sengketa di peraturan hukum dan lain sebagainya. Nah, kalau mau lihat teman-teman di konstitusi, saya akan share screen Undang-Undang Dasar ya, NRI 1945. Nah, jadi di Undang-Undang Dasar NRI 45 ini disebutkan nih, kenapa kok tadi presiden kekuasaan pemerintahnya? Nah, nih, bab 3, kekuasaan pemerintah. Itu pasal 4, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2, dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh wakil presiden. Nah, juga secara trias politika, pemerintah kan sebagai eksekutif tuh, presiden tadi. Presiden dan wakil presiden sebagai eksekutif. Lembaga legislatifnya di sini, pembentuk undang-undangnya, pembentuk aturan hukumnya ada di DPR. Di bab ada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, penyelenggara negara itu adanya sebuah kementerian negara contohnya. Ini kementerian negara, ini presiden dibantu oleh menteri-menteri negara untuk membantu presiden tadi. Berarti tetap di ranah eksekutif, di bawahnya eksekutif tuh. Kalau biasanya Prof. Mahfud MD itu menyebut apa ya, semi eksekutif apa. Nah, adanya itu kementerian negara, adanya BPK, itu penyelenggara negara banyak. Tetapi secara konsep trias politika itu tadi, 3 tadi Adinda dan teman-teman viewers. Kekuasaan itu ada 3, legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Tapi kekuasaan pemerintahnya ada pada presiden karena sebagai kepala pemerintahan secara konstitusional. Nah, secara kekuasaan penyelenggara negaranya itu tadi banyak. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Seperti ya DPR, kemudian DPRD, DPD, terus kalau eksekutifnya itu kan presiden. Nah, karena kita negara kesatuan Republik Indonesia, maka adanya sebuah otonomi daerah dengan asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi, kemudian sentralisasi, dan juga tugas pembantuan. Sehingga adanya pemerintahan daerah. Itu sebagai pelaksana juga. Juga ada misalkan lembaga negara nih ya, misalkan kepolisian. Nah, kepolisian juga eksekutif, tapi di bawahnya eksekutif ya. Ya semi intinya di bawahnya eksekutif. Eksekutif kan presiden dan wakil presiden. Di bawah naungannya presiden dah, biar bisa dipahami. Itu Adinda. Oke, baik. Itu tadi pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua ya. Amin. Harapannya Indonesia tetap menjalankan prinsip-prinsip negara hukum. Jangan sampai menjadi negara adikuasa atau pemerintahan di bawah kekuasaan.
Oke, baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di channel Bung FD.